Tim Polda ringkus DPO kasus pembunuhan agen BRI Link. Ombudsman sidak pasar, pantau harga dan stok bahan pangan. Latihan bersama kapal perang Jepang dengan unsur Kodaeral 8. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Ira Matoy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pagi ini dari informasi mengenai Kejaksaan Negeri Minahasa melakukan pemusnahan barang bukti tindak kejahatan Kamis 26 Februari 2026. Barang bukti tersebut merupakan hasil eksekusi dari 14 perkara tindak pidana umum kurun waktu September 2025 hingga Februari tahun 2026. Ratusan barang bukti yang dimusnahkan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan 2 cara, yakni dihancurkan dan dibakar. Terdapat 12 barang bukti yang dimusnahkan, antara lain 385 liter minuman keras jenis cap tikus, 9 bilah senjata tajam, narkotika jenis sabu-sabu, dan sebagian lagi berbagai jenis sajam olahan. Pemusnahan dilakukan secara berbeda-beda. Untuk barang pelaku dibakar, narkotika dihancurkan dengan menggunakan air blender, sementara sajam menggunakan mesin potong, sedangkan untuk miras dibuang melalui drainase depan kantor kejaksaan. Pemusnahan barang bukti, bagaimana caranya menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses hukum yang ada di kami di kejaksaan ini betul-betul kami lakukan sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Karena yang dimusnahkan ini adalah putusan pengadilan yang telah inkrah pangelis atau telah berkekuatan hukum. Untuk kasusnya pidana apa saja, Pak? Jenisnya pasti ada narkotika, ada penganiayaan. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah Minahasa. Masyarakat diminta untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing guna menekan angka kejahatan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, tim Jatanras Polda Sulawesi Utara meringkus DPO tersangka kasus pembunuhan dan pencurian terhadap seorang wanita agen BRI Link di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap di Desa Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara pada Jumat lalu. Inilah video detik-detik tim gabungan dari Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Andreas Tandong, DPO tersangka kasus pembunuhan dan pencurian terhadap seorang perempuan yang bekerja di agen BRI Link di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kasus perampokan disertai pembunuhan itu terjadi di Desa Lelong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu pada Rabu 18 Februari 2026 yang lalu sekitar pukul 14.00 WITA. Usai melakukan aksinya, tersangka langsung melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan sepeda motor dan membawa hasil curian uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Dan Polres Luwu meminta bantuan kepada kami untuk mencari dan mengamankan yang bersangkutan karena terindikasi berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Beliau ditangkap di mana? Di daerah Polres Minahasa Tenggara, di Tombatu tempatnya. 8 hari pasca melarikan diri. Kalau untuk kasus sendiri, yang bersangkutan kasus pembunuhan, di mana diawali dengan yang bersangkutan merampok salah satu toko link, itu tempat penukaran di wilayah Luwu. Korbannya sendiri berusia 21 tahun, perempuan, dan yang bersangkutan membunuh dengan menggunakan batu yang dipukul ke kepala si korban.
Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan aksi bejat tersebut karena terlilit utang. Setelah sekitar 8 hari menjadi buronan, tersangka akhirnya berhasil ditangkap di Desa Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari Jumat lalu. Saat ini tersangka sudah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, Saudara, tim Gos Dermaga Polres Pelabuhan Makassar berhasil meringkus seorang pemuda di Makassar yang diduga mencuri uang angpau warga di Jalan Sumba, Kota Makassar senilai 50 juta rupiah saat pemilik rumah tengah asyik menonton perayaan Cap Gome. Terduga pelaku harus dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat diminta menunjukkan barang bukti. Inilah rekaman CCTV saat Wawan, pemuda berusia 23 tahun ini, membobol rumah korbannya di Jalan Sumba, Kota Makassar. Ia terlebih dahulu memperhatikan rumah korban yang tengah kosong lantaran ditinggal korban menonton perayaan Cap Gome. Terduga pelaku Wawan berhasil menggondol uang angpau milik korban sebesar 50 juta rupiah. Usai mendapat laporan tersebut, tim Gos Dermaga Polres Pelabuhan Makassar berhasil menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Lantaran melawan petugas, pelaku harus dilumpuhkan di bagian kaki dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang tunai, amplop angpau, 2 buah motor, linggis dan juga narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari hasil curiannya. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kami dari Polres Pelabuhan Makassar, tim Gos Dermaga, kami berhasil mengamankan pelaku sekitar kurang lebih dari 24 jam, mengintai rumah korban yang dimana korban keluar untuk melihat perayaan Cap Gome dan diminta menunjukkan dengan siapa yang berasal pelaku mencoba kabur dan melawan petugas. Tim terpaksa melumpuhkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa linggis yang dipakai pada saat melakukan pencurian tersebut dan motor digunakan pelaku sisa di amplop angpau. Uang hasil curian tersebut dipakai untuk membeli motor dan sabu. Terduga pelaku diancam dengan pasal 477 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, usai viral aksi remaja perang tembak-tembakan dengan menggunakan senjata mainan yang meresahkan pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir di kantor polisi. 8 remaja terpaksa diamankan di Polsek Wajo, Makassar untuk dilakukan pembinaan. Viral video netizen beredar luas memperlihatkan aksi kelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan perang tembak-tembakan menggunakan senjata mainan di area ruas Jalan Protokol Makassar. Aparat kepolisian Opsnal Polsek Wajo Makassar menerima aduan tersebut dan mengamankan 8 remaja serta 3 senjata mainan beserta sepeda motor yang digunakan oleh para remaja ini. Meski hanya senjata mainan, namun pelurunya terbuat dari karet. Aparat kepolisian langsung mengantisipasi dampak yang bakal timbul, diantaranya kecelakaan lalu lintas, luka akibat peluru mengenai area vital seperti mata, bahkan bisa berpotensi memicu pertikaian antar kelompok. Jadi ini remaja yang diamankan, ada anggota patroli melintas di Jalan Lembe, melihat kerumunan anak muda saling pakai senjata mainan. Di mana senjata ini memang pelurunya peluru karet tapi sangat meresahkan dan mengganggu jalan raya yang melintas di Jalan Lembe. Kalau menurut pengakuan mereka cuma menonton, orang lain punya, tapi pas kejadian anggota patroli ini ditemukan sama orang itu dengan beberapa kendaraan yang lainnya melarikan diri. Sampai saat ini belum ada korban yang melapor, cuma sudah banyak di medsos dan laporan masyarakat, memang mainan ini, senjata ini meresahkan. Memang tidak mematikan, tapi bila kena mata, bisa mengakibatkan kebutaan. Usai pembinaan, ke-8 remaja ini diserahkan masing-masing kepada orang tua hingga membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Orang tua dihimbau memperketat pengawasan terhadap anak agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, polisi berhasil menangkap seorang perempuan usai mencuri laptop dan handphone milik mahasiswa. Terduga pelaku yang merupakan residivis ini melakukan pencurian saat korban tertidur di dalam masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Resmob di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial F di kawasan Santaria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan usai polisi melakukan serangkaian penyelidikan terkait pencurian yang dilakukan pelaku di salah satu masjid di Kecamatan Manggala pada Oktober 2025 lalu. Peristiwa pencurian terjadi saat korban yang merupakan mahasiswa datang ke masjid untuk beristirahat. Saat korban tertidur, pelaku melancarkan aksinya mencuri 2 HP dan 1 laptop. Adapun korban baru menyadari jika barang berharganya sudah hilang saat terbangun. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Dari penyelidikan, pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Saat kejadian, pelaku yang datang ke masjid melihat barang berharga milik korban, kemudian mengambilnya lalu pergi meninggalkan lokasi. Di Resmo Polda Sulsel berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku, ibu rumah tangga inisial F, terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Itu perlakuannya seperti bagaimana pencuriannya? Jadi kronologinya, korban ini datang ke masjid untuk beristirahat. Pada saat dia tertidur, setelah bangun, barang milik korban berupa 2 unit handphone dan 1 unit laptop itu hilang. Dan setelah itu korban melakukan pencarian di sekitar masjid, tidak ditemukan, sehingga korban melaporkan ke kepolisian terdekat. Pada saat itu pelaku memang sementara mengincar barang tersebut atau berpura-pura juga sementara sholat atau langsung mengambil barang atau bagaimana? Jadi berdasarkan hasil interogasi, memang pelaku datang ke masjid itu karena melihat ada 2 barang milik korban berada di sekitarnya. Dia lihat pada saat lengah, kemudian pelaku mengambil barang dan pergi meninggalkan masjid. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti HP diserahkan ke Polsek Manggala. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Informasi Ombudsman Sidak Pasar Pantau Harga dan Stok Bahan Pangan akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, menjelang perayaan Idul Fitri, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Sentral Kota Gorontalo masih fluktuatif. Sebagian komoditas harganya naik, sementara sebagian lainnya masih relatif stabil. Aktivitas jual beli di Pasar Sentral Kota Gorontalo masih dipadati warga yang mulai memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram, naik dari 2 minggu sebelumnya yang masih di angka Rp50.000. Tomat dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, sementara cabai keriting kini berada di angka Rp30.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp40.000. Sedangkan bawang merah dijual harga Rp45.000 dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Kalau untuk bawang sih stabil-stabil saja. Kalau untuk rawit itu kadang dia turun, kadang dia naik. Cuma hari ini cabai sempat turun, cabai besar. Dan bahkan ini akan mengalami kenaikan lagi karena puncaknya itu saat-saat mendekati Idul Fitri nanti. Sementara itu, para pembeli turut merasakan dampak perubahan harga pada sejumlah bahan pokok di pasar. Ada perubahan, barang-barang pada naik semua, lebih, karena bulan puasa itu banyak. Insya Allah di kemudian bisa turun lebih harga. Harapannya harga bahan pokok tidak terus meroket naik semakin dekatnya perayaan Idul Fitri. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, saudara, menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo sidak sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo. Tim Ombudsman turun ke lapangan dan menggelar inspeksi mendadak atau sidak harga bahan pokok, salah satunya di Pasar Sentra Kota Gorontalo.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan barang serta mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Satu persatu lapak penjualan didatangi petugas mulai dari pedagang daging ayam, ikan, beras hingga bahan kebutuhan pokok lainnya. Dalam sidak tersebut, tim Ombudsman berinteraksi langsung dengan para pedagang, menanyakan perkembangan harga serta memastikan ketersediaan stok menjelang puncak kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dari hasil pemantauan, Ombudsman menyatakan secara umum harga bahan pokok masih dalam kondisi stabil dan stok dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran nanti. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti telur dan cabai. Namun kenaikan harga tersebut tidak signifikan dan masih dalam batas wajar. Kita memantau harga sembako 9 bahan pokok ini, utamanya telur yang mengalami sedikit kenaikan, tapi rata-rata yang lain sudah stabil, beras juga stabil. Ada juga yang kurang stabil yang terkait dengan bawang merah, bawang putih. Ya, kita berharap nanti hasilnya ini kita akan sampaikan ke pemerintah kota, utamanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar tetap menjaga ketersediaan atau menjaga kebijakan agar suasana masyarakat di sini tetap stabil, masyarakat tetap aktif menggunakan pasar rakyat ini, pasar sentral sebagai sentra penyedia kebutuhan pokok rakyat kota Gorontalo. Ombudsman menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga kebutuhan pokok. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pekan kedua bulan Ramadan, penjualan busana muslim di kawasan Pasar 45 Kota Manado masih sepi pembeli. Pedagang bilang pembeli akan ramai datang di 10 hari jelang Idul Fitri. Inilah suasana pusat perbelanjaan di kawasan Pasar 45 Kota Manado Senin pagi atau pada pekan kedua bulan Ramadan. Di sejumlah toko belum terlihat kepadatan pengunjung maupun pembeli yang datang berburu busana muslim. Pedagang mengaku biasanya kepadatan pembeli terjadi di pekan ketiga atau 10 hari menjelang Idul Fitri. Apalagi untuk konsumen dari kalangan pegawai negeri sipil masih menunggu pencairan tunjangan hari raya untuk kebutuhan berbelanja kebutuhan lebaran. Untuk penjualan baju muslim memang baru sedikit ya kelihatan ada konsumen, ada pembeli mulai cari baju lebaran. Cuman biasanya itu 1 minggu Ramadan sudah mulai banyak gitu pengunjung. Tapi untuk saat ini memang baru satu-satu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak. Memang kalau kita lihat ya dari tahun kemarin memang dari perkembangan ekonomi mungkin Bu. Kalian baru cipu dengan kudung. Baju koko ada sih, cuma enggak banyak begitu. Biasanya itu 10 terakhir Ramadan. Salah satu pembeli yang terpantau mulai berburu baju untuk lebaran mengaku membeli baju kebutuhan hari raya di awal Ramadan untuk menghindari kepadatan di toko saat mendekati puncak Idul Fitri. Iya, baju untuk anak, untuk orang sendiri. Untuk menghadapi lebaran ya. Iya, menjelang lebaran. Supaya kan kalau mendekati kan sudah sibuk orang di rumah, bisa keluarga. Di pusat penjualan busana muslim ini, berbagai model baju disiapkan. Beberapa diantaranya mukena, baju koko, kerudung, sarung, sorban, sajadah, hingga perlengkapan haji. Harganya pun bervariasi, mulai dari harga terendah 100.000 hingga jutaan rupiah, sesuai kualitas bahan dan model. Yana Miko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gorden atau kain penutup jendela bersama pernak-perniknya biasanya menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang banyak diincar ibu-ibu rumah tangga di momen bulan Ramadan. Sayangnya pada minggu kedua bulan puasa kali ini, penjualan gorden dan pernak-perniknya di Pasar 45 Kota Manado masih lesu. Pekan kedua di momen bulan Ramadan, penjualan tirai jendela bersama pernak-pernik masih lesu.
Diakui pedagang di Pasar 45 Kota Manado, minat warga untuk membeli perlengkapan rumah tangga seperti gorden dan gantungan tirai jendela beserta pernak-perniknya relatif sepi. Pedagang bilang kondisi ini hampir mirip dengan penjualan gorden di tahun sebelumnya yang biasanya ramai saat pekan ketiga Ramadan. Pedagang juga menyebut perubahan pola pembelian dari toko offline ke penjualan secara online turut berpengaruh terhadap transaksi di toko mereka. Seperti saat ini untuk masih sunyi pembeli saat ini karena kemungkinan ini baru minggu kedua tuh Lebaran, jadi biasanya rame itu nanti kurang 1 minggu Lebaran baru ada orang pembeli baru. Nah ada sekarang omset mungkin dalam sehari baru berapa? Omset sehari ya paling tinggi baru 500-an. Pedagang berharap penjualan gorden bisa kembali ramai seiring makin dekatnya momentum Idul Fitri. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bulan Ramadan merupakan momentum untuk berbagi, seperti yang dilakukan personel Kodim 1309 Manado Sabtu sore pekan lalu jelang waktu berbuka puasa. Mereka berbagi takjil ke pengendara yang melintas di depan markas Kodim 1309 Manado. Para prajurit Kodim 1309 menyiapkan takjil untuk dibagikan kepada pengendara yang melintas di Jalan Samrotol Manado, tepatnya di depan markas Kodim 1309 Manado. Takjil yang dibagikan dikemas dalam sebuah kotak makanan, lalu dibagikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4. Dan Dim 1309 Manado Kolonel ARH Yosip Rosdidadi bilang, momentum Ramadan di saat umat muslim beribadah, Kodim 1309 ingin berbagi bersama dengan masyarakat. Takjil ini dibagikan merata kepada siapa saja yang melintas. Yang pertama, hari ini Kodim melaksanakan pembagian takjil, tujuannya kepada kita turut berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Namun ketika kita membagi, kita tidak lihat itu. Siapa saja yang melintas sore hari, ketika dia melintas di depan Kodim, kita berikan. Karena kita percaya siapapun mungkin yang melintas, mereka dalam keadaan haus dan lelah. Reaksi masyarakat yang berada di angkot maupun yang mengendarai kendaraan bermotor, mereka sangat welcome dan berterima kasih atas kegiatan positif ini. Takjil yang dibagikan diharapkan dapat bermanfaat, terutama bagi warga yang menjalankan ibadah puasa, sedang dalam perjalanan dan bersamaan dengan waktu berbuka puasa. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi program hilirisasi kelapa 20.000 hektar lahan untuk Sulawesi Utara akan kami hadirkan usai jeda. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, meskipun Hari Raya Idul Fitri masih jauh hari, ratusan warga Kota Gorontalo antre di loket layanan penukaran uang baru yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo Senin pagi. Warga sudah memadati lokasi penukaran di Galeri UMKM Olaku atau ex-kantor BI Gorontalo. Antusiasme warga Kota Gorontalo terlihat sejak pagi hari di Galeri UMKM Olaku tanpa harus mendaftar melalui aplikasi. Warga langsung datang dan mengantri untuk mendapatkan uang pecahan baru. Program penukaran uang baru yang dilaksanakan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo ini memang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun demikian, kuota penukaran dibatasi hanya untuk 200 orang per hari, sehingga warga harus datang lebih awal agar tidak kehabisan nomor antrean. Dalam layanan ini, masyarakat dapat menukar berbagai pecahan uang rupiah, mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Pecahan kecil ini umumnya dibutuhkan masyarakat untuk dibagikan kepada anak-anak dan keluarga saat perayaan Idul Fitri. Salah satu warga mengaku sengaja lebih awal untuk menukar uang baru karena takut tidak akan kebagian pecahan uang kecil dan baru untuk persiapan Lebaran Idul Fitri nanti. Untuk mau kasih jaket sama anak-anak saat Lebaran. Iya, supaya lagi tidak mau repot-repot. Kalau sudah dekat kan jadi repot-repot, baru antrian juga jadi panjang-panjang. Tadi ada waktu tunggu dari jam berapa, Pak? Jam 8. Ada waktu tukar pecahan-pecahan berapa? 20, 10, 5.000, 2.000 dan 1.000. Pihak Bank Indonesia pun menghimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri serta membawa uang yang akan ditukarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo.
Kembali ke Sulawesi Utara, Saudara Wakil Gubernur Victor Mailangkai melakukan penanaman perdana kelapa dalam rangka program hilirisasi perkebunan kelapa di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Senin siang. Momentum ini menjadi penanda dimulainya langkah strategis penguatan sektor kelapa sebagai komunitas unggulan daerah Nyiur Melambai. Sedikitnya 20.000 hektar lahan dialokasikan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Penanaman dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, didampingi Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Sekretaris Daerah Minahasa Utara yang mewakili Bupati. Kelapa unggul lokal menjadi pilihan utama sebagai bibit untuk program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun kelapa rakyat. Wakil Gubernur Victor Mailangkai bilang, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, namun juga pada penguatan rantai nilai dan peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, apa yang kita lakukan hari ini harus terus sebagai upaya untuk peremajaan dan peningkatan produktivitas kelapa di waktu-waktu mendatang. Yang ketiga, perawatan kelapa harus kita tetap prioritaskan karena kelapa ini menjadi kebutuhan hidup bukan hanya orang Sulawesi, tapi kebutuhan hidup masyarakat bahkan di dunia ini. Sehingga merawat kelapa, memanfaatkan kelapa lewat hilirisasi sehingga nilai tambah petani semakin tinggi, itu menjadi kewajiban kita bersama, kita berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan petani. Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri memberikan apresiasi atas komitmen Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung program hilirisasi kelapa. Menurutnya, selain kelapa, Sulawesi Utara juga memiliki komoditas unggulan lainnya, yaitu pala dan kakao, yang terus didorong pengembangannya. Dengan astacita Bapak Presiden untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi, Kementerian Pertanian atas perintah Bapak Menteri Pertanian juga melaksanakan program hilirisasi, salah satunya kelapa selain pala dan kakao di Sulawesi Utara. Untuk kelapa tahun lalu ada sekitar 300 hektar, tahun ini sekitar 20.000 hektar, dan tahun depan ada sekitar 10-15.000 hektar. Jadi kita ingin meningkatkan produksi, ingin meningkatkan kapasitas atau feedstock dari produksi kelapa untuk bisa menjadi produk turunannya, baik itu nanti minyak kelapa, baik itu produk-produk turunan kelapa lainnya. Program hilirisasi ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkokoh posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di tanah air. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Keinformasi menarik lainnya, Saudara, 2 kapal perang asal negara Jepang berlabuh di Selat Lembe, Kota Bitung. Kedatangan kapal perang Jepang tersebut untuk latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut Indonesia di perairan Laut Sulawesi. Kedatangan 2 kapal perang Jepang di perairan Laut Kota Bitung disambut oleh 3 kapal patroli TNI Angkatan Laut, yakni KRI Selar 879, KAL Patola, serta KAL Tedung Naga. 2 kapal perang Jepang tersebut diarahkan untuk berlabuh di Selat Lembe sebelum sandar di Pelabuhan Samudra Bitung. Komandan Satuan Kapal Patroli Kodaeral 8, Kolonel Laut Marvel Fritz, menyebut latihan bersama ini kedua pihak fokus pada peningkatan interoperabilitas, profesionalisme, komunikasi, dan manuver formasi untuk menjaga kedaulatan serta stabilitas maritim. Dari Kodaeral 8 mengirimkan 3 unsur dari Satrol, yaitu KRI Selar 879, KAL Patola, dan KAL Tedung Naga. Yang sedianya tadi sudah dilaksanakan penyambutan di laut, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pacing exercise dan latihan-latihan taktis lainnya sampai unsur-unsur tersebut bisa membawa kedua kapal perang Jepang itu bisa lego jangkar di Selat Lembe. Apakah ini merupakan hal yang biasa bagi TNI Angkatan Laut? Kegiatan-kegiatan ini adalah hal yang rutin seperti mungkin dilaksanakan di tahun 2023 kemarin. Dan ini merupakan kegiatan bilateral antar negara yang setidaknya akan saling menguntungkan untuk personel TNI Angkatan Laut sendiri.
Kodaira 8 mengirim 3 unsur dalam latihan kali ini, yakni kapal perang patroli cepat KRI Selar 879 dan KAL Patola serta KAL Tedung Naga. Sementara kapal perang Jepang Maritime Self-Defense Force masing-masing JS Yamagiri tipe Asagiri, kelas destroyer, dan JS Narui tipe Asi Destroyer. Selama di Pelabuhan Bitung, kedua kapal perang destroyer Jepang ini akan mengadakan kegiatan courtesy call, tur budaya, ops brief, goodwill exercise, and tabur bunga. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado telah mengambil langkah antisipatif guna mencegah terjadinya potensi bencana akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pekan kemarin. Pembersihan selokan atau saluran air secara rutin adalah salah satu upaya mencegah banjir. Pemerintah Kota Manado menyebut pihaknya telah menetapkan status siaga darurat bencana akibat curah hujan sejak Oktober tahun 2025. Penetapan status tersebut seiring dengan tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kota Manado sejak akhir tahun 2025 hingga Maret 2026. Ditemui saat apel perdana Senin pagi, Sekretaris Daerah Kota Manado Stefan Dandel bilang langkah antisipatif juga telah ditempuh seperti pembersihan saluran air hingga menyiagakan seluruh aparatur. Jadi sesuai dengan instruksi dari BNPB, sebenarnya kita dari bulan Oktober kita telah menyiagakan seluruh aparatur, jadi ada penetapan siaga darurat untuk potensi bencana yang disebabkan oleh curah hujan berlebih gitu. Jadi itu antisipasi yang kita lakukan. Kemudian seiring sejalan dengan apa yang menjadi arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk gerakan Indonesia Asri, itu juga menjadi salah satu tools instrumen bagi kita untuk mengontrol saluran-saluran air agar jangan sampai ada yang tersumbat, sehingga kemudian potensi banjir-banjir yang ada di pemukiman itu genangan-genangan air itu bisa kita minimalkan. Di lain pihak, BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado menyebut curah hujan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Kota Manado. Nah, awan CB ini karena labilitasnya cukup kuat, jadi dari fase pertumbuhan hingga peluruhan itu cenderung cepat dan juga menimbulkan adanya angin kencang, hujan disertai angin kencang begitu. Ini prediksinya berlangsung selama berapa lama, Bu? Untuk prediksinya itu di beberapa hari ke depan juga masih berpotensi terjadi hujan dan juga disertai angin kencang di beberapa wilayah. Terkait kondisi ini, pemerintah juga meminta warga Manado untuk mewaspadai potensi terjadinya bencana. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin masih akan melanda sebagian wilayah Sulawesi Utara. Warga diminta tetap waspada. BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado menjelaskan cuaca buruk yang terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa hari terakhir disebabkan muncul awan CB. Kondisi ini mengakibatkan hujan intensitas tinggi dan memicu angin kencang. Cuaca buruk masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Itu di beberapa hari ke depan juga masih berpotensi terjadi hujan dan juga disertai angin kencang di beberapa wilayah. Seperti untuk besok itu ada di wilayah Minahasa Selatan, kemudian juga Bormong, Tomohon, begitu, dan juga di wilayah kepulauan. BMKG menghimbau warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan dataran tinggi untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca buruk saat ini. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Menhub siapkan masjid jadi rest area mudik Lebaran 2026. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan masjid sebagai salah satu rest area bagi pemudik menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat rapat koordinasi persiapan mudik Lebaran bersama Gubernur Sulawesi Selatan Jumat 27 Februari 2026.
Program ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan masjid sebagai salah satu rest area bagi pemudik menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Bekerja sama dengan Kementerian Agama, Menhub meminta menggunakan masjid-masjid yang ada di sepanjang lintas jalur mudik dapat digunakan masyarakat sebagai tempat istirahat. Menhub juga bilang pihaknya telah melakukan inventarisasi di beberapa masjid sepanjang jalur mudik yang akan digunakan dalam program Masjid Ramah Pemudik. Masjid yang dipilih menjadi rest area yang memiliki fasilitas memadai, termasuk ketersediaan air dan lahan parkir, kemudian juga tempat istirahat serta lahan parkir yang cukup memadai. Ya, kita sudah melakukan inventarisasi beberapa masjid yang mungkin bisa digunakan dengan fasilitas yang memadai. Itu bersama Kementerian Agama, ya syukur alhamdulillah apabila pemerintah provinsi, baik provinsi maupun kabupaten bisa ikut turut berpartisipasi dalam program Masjid Ramah Pemudik. Jadi nanti, tapi ini merupakan program antara Kemenhub dan Kementerian Agama. Kalau memang pemerintah provinsi dan pemerintah kota maupun kabupaten ingin berpartisipasi, kami sangat berterima kasih. Jadi kita akan menggunakan masjid-masjid yang memiliki fasilitas dan sarana yang memadai buat pemudik menggunakan masjid tersebut, baik airnya, kemudian juga tempat istirahatnya dan lahan parkir yang cukup memadai. Itu yang kita menjadi salah satu kriteria kita. Mungkin kesiapan Kemenhub berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota ikut turut berpartisipasi dalam program mudik ini. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, saudara, menjelang musim mudik Lebaran 2026, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan stimulus diskon tiket pesawat kelas ekonomi hingga 18%. Hal ini untuk merespons keluhan warga tentang harga tiket pesawat mahal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat bersama Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman membahas arus mudik di Indonesia Timur. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan stimulus diskon tiket pesawat kelas ekonomi hingga 18%. Diskon disiapkan Kementerian Perhubungan untuk mengatasi lonjakan permintaan di musim mudik nanti. Menteri Dudi menegaskan pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan menggelar program extra flight untuk penerbangan tambahan. Berdasarkan data dan survei Kemenhub, animo masyarakat untuk mudik menggunakan moda transportasi udara tahun ini diprediksi sangat tinggi. Kalau harga dari pemerintah kan sudah memberikan stimulus berkaitan dengan untuk diskon terhadap tiket ekonomi, kelas ekonomi kurang lebih sampai dengan 18%. Berkaitan dengan extra flight, kami telah berkoordinasi dengan beberapa airlines. Itu apabila dipandang membutuhkan tambahan extra flight, itu akan kami lakukan ya. Nanti kita akan mendata wilayah-wilayah mana saja yang membutuhkan penambahan extra flight. Diprediksi tahun ini dari total perkiraan 143,9 juta jiwa pemudik, sekitar 4,98 juta orang diantaranya memilih mudik menggunakan pesawat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kepiting sabu dan ikan bakar bumbu kuning menjadi salah satu hidangan yang banyak diburu pecinta kuliner di restoran Gurki Sunju Camp. Di bulan Ramadan ini, kedua menu tersebut menjadi favorit pelanggan untuk santapan saat berbuka puasa tiba. Kepiting sabu dan ikan bakar bumbu kuning boleh menjadi salah satu pilihan bagi warga pecinta seafood dan ikan laut di momen Ramadan kali ini. Penyebutan sabu pada menu kepiting ini bukan bermakna negatif, melainkan istilah untuk menggambarkan kuatnya cita rasa bumbu yang memberikan sensasi nikmat dan membuat penikmatnya ketagihan. Kepala Koki Andika Hamka bilang, kedua masakan tersebut memiliki racikan bumbu khas yang dirancang untuk menghasilkan rasa yang unik dan berbeda. Pada menu kepiting sabu, digunakan bahan fermentasi dari ubi yang menjadi salah satu rahasia kelezatannya. Perpaduan rempah dan proses fermentasi ini menciptakan rasa gurih, pedas, serta aroma khas yang menggugah selera. Sementara ikan bakar bumbu kuning ini diolah dengan campuran rempah tradisional yang meresap sempurna ke dalam daging ikan sehingga menghasilkan tekstur lembut dan cita rasa yang kaya. Bumbu sabu itu ada fermentasi tersendiri yang kita buat lalu kemudian kita olah dan selanjutnya kita sodorkan kepada masyarakat yang
ingin mencicipi menu sabu itu. Dan kemudian kalau misalnya ini ikan bakar itu memang fresh, kita ambilnya langsung dari kolam dan kemudian kita naikkan dan kemudian kita bersihkan dan kita sajikan kepada pelanggan. Utamanya itu bumbu sabu itu, dan kemudian juga ini ikan bakar, dan ada lagi yang lainnya termasuk ikan goreng sabu, ya kan, termasuk udang sabu, dan kemudian ada juga yang kemarin itu ikan woku. Nah, woku ini juga basicnya dari kuning juga kalau woku. Selain kedua menu, di restoran ini juga terdapat pilihan menu lainnya. Khusus menu ikan air tawar, ikannya langsung ditangkap dari kolam khusus sehingga ikan yang dimasak masih segar. Tim Liputan Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara ingin berbagi kasih, hampers bisa jadi solusi. Dengan wadah berbentuk tas, hampers satu ini cocok jadi buah tangan yang ramah lingkungan karena terbuat dari daur ulang enceng gondok. Sekilas tas ini memang terlihat seperti tas anyaman pada umumnya. Tapi jika dilihat lebih teliti, Anda akan sadar material utamanya terbuat dari akar dan batang tanaman eceng gondok yang terkenal sebagai salah satu hama sungai. Berkreasi dari alam inilah yang dilakukan oleh salah satu toko hampers kue di Kota Makassar, memanfaatkan hama sungai sebagai bahan baku pembuatan tas. Hampers cantik ini bisa jadi pilihan buat tangan di Hari Raya Idul Fitri. Pemilik toko bekerja sama dengan pelaku UMKM kreatif yang menyediakan kerajinan tangan dari eceng gondok. Hasilnya, kreasi tas yang cantik, cocok sebagai wadah kue dan juga dipakai sehari-hari. Di bulan Ramadan kali ini kita menyediakan beberapa packingan hampers. Jadi salah satunya itu ada dalam bentuk tas seperti ini. Nah, kalau ini tuh dia terbuat dari enceng gondok, yang dimana dia tuh di dalam isinya bisa diisikan cookies, ada juga varian bolu. Jadi kenapa kita pilih enceng gondok? Karena kan kalau di sependek pengetahuan saya, kalau enceng gondok itu kan bagi kebanyakan orang dia kan adalah hama. Jadi di sini kita mengambil dari UMKM supaya bagaimana enceng gondok itu bukan menjadi hama tapi bisa dijadikan untuk suatu kreativitas yang dijadikan tas hampers seperti kayak ini. Selain yang ini, apa lagi yang dari eceng gondok? Kalau selain dari ini ada juga tas yang seperti ini. Kalau yang ini dia isinya bisa berupa bolu sama cookies juga. Bentuknya yang cantik dengan isian kue kering berbagai rasa membuat hampers eceng gondok ini laris dibeli warga. Beberapa bahkan kembali memesan sebagai hampers lebaran karena senang bingkisannya disukai keluarga dan rekan kerja. Hari ini Kak lagi cari-cari hampers di Cokolisius. Sudah setiap tahun juga belanja di sini dan sekarang saya tertarik sama tasnya yang ini. Untuk desainnya itu cantik, terus ada juga bunganya, sudah ada juga logonya terpampang Cokolisius dan bahannya terbuat dari enceng gondok kalau saya tidak salah dengan tadi. Nah, kenapa kita pilih yang bentuk tas untuk hampers? Selain bentuknya yang mewah, bisa juga untuk dipakai kalau acara-acara. Nah, saya lihat ini cantik gitu. Mau dipakai ke acara santai bisa, mau dipakai untuk gift untuk atasan juga bisa. Selama bulan Ramadan, pesanan hamper khususnya tas eceng gondok juga mengalami peningkatan. Pesanan masuk baik online, melalui sosial media, maupun datang langsung ke toko. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sebanyak 9 kelenteng umat Tridharma Kota Manado dipastikan akan ramaikan prosesi ritual Goan Xiao atau Cap Gome tahun 2026. Cap Gome akan berlangsung Selasa, hari ini 3 Maret 2026. 2 hari sebelum perhelatan Cap Gome tahun 2026 di Kota Manado, tampak seluruh umat Tridharma sementara sibuk mematangkan persiapan menuju hari pelaksanaan. Ridwan Sanyoto selaku Ketua Perhimpunan Tempat Ibadat Tridharma Kota Manado, Goan Xiao Cap Gome 2577 tahun ini, ada 9 kelenteng, 14 pikulan kio, dan 11 tansin yang siap tampil serta rute yang sudah ditentukan.
Selain itu, menutup tahun baru Imlek 2577 untuk menyambut Cap Gome, seluruh umat Tridharma Kota Manado telah melakukan rangkaian kegiatan religius seperti upacara sembahyang suci, puasa Ciace, kemudian ritual Pokiam atau asa pedang untuk pencucian senjata tajam yang akan digunakan para tansin bertujuan untuk membersihkan hawa jahat serta memohon keselamatan. Untuk Cap Gome dari Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma Kota Manado, 9 kelenteng itu akan mengikuti upacara Buan Siau atau Cap Gome 2577 Imlek ini dengan 14 usungan kio dan 19 tangsin yang akan berjalan. Rute yang akan kita lalui itu seperti tahun-tahun yang lalu. Kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Manado maupun kepolisian karena mensupport acara kita dengan baik. Sementara itu, arak-arakan Cap Gome juga akan dimeriahkan oleh barisan non-ritual seperti penampilan tarian seni dan budaya daerah Sulawesi Utara, yaitu tarian kawasaran, masamper, serta musik bambu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.